A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Faslun fil istinja'i. Ya, pengarang kitab Matan Takrib mengakhirkan pembahasan istinja daripada wudhu. Artinya duluan dibahas masalah wudhu. Kenapa? Karena beliau mengikuti susunan yang ada pada kitab Raudhah. Juga karena isyarah kepada harus mengakhirkan istinja daripada wudhu. Setelah kita buang air besar, kita belum istinja. Apakah kita boleh berwudu dulu atau enggak? Jawabannya boleh. Boleh berwudu baru istinja. Alhamdulillah. Kita misalnya habis dari qadha hajat, kita kan belum istinja. Apakah kita boleh berwudu sebelum istinja? Jawabannya boleh. Jangan lupa habis berwudu baru istinja. Bisyarti dengan syarat. Disyaratkan sewaktu kita istinja menggunakan lapi pada tangan kita. Supaya apa? Supaya wudu yang sudah kita lakukan tadi sebelum istinja jangan batal. Itu kalau mau pakai cara ini, tapi kita kebiasaannya kan istinja dulu baru berwudu. Tapi kalau mau berwudu dulu, sesudah itu baru istinja. Disyaratkan pada saat kita istinja memakai lapi. Supaya apa? Supaya wudu yang sudah kita lakukan jangan batal. Paham tuh ya? Paham? Tunggu suci paham? Nah, sejarah istinja Tengku Zahra. Istinja itu disyariatkan sekalian dengan wudu. Kapan disyariatkan oleh Allah mengenai istinja dan wudu? Pada malam Isra. Sama dia. Istinja, wudu disyariatkan pada malam Isra. Waqila dan dikatakan orang. Wakila dan dikatakan orang fi awalil bi'sati pada awal kenabian. Fi awalil bi'sati pada awal kenabian. Istinja dengan batu adalah rukhsah keringanan. Dan istinja dengan batu itu satu kekhususan bagi kita umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi yang lain tidak ada istinja dengan batu. Yang ada syariat istinja dengan batu hanya pada umat Nabi Muhammad. Pada umat-umat Nabi yang lain tidak ada syariat istinja dengan batu. Nah, jadi orang yang pertama kali melakukan istinja dengan air adalah Nabi Ibrahim. Yang sejarah istinja. Orang yang pertama kali melakukan istinja dengan air adalah Nabi Ibrahim. Sesudah istinja disunatkan kita berdoa. Nah, itu tengok di depannya doanya dulu Sarah. Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi. Itu dihafal tuh doa sesudah istinja.
di depannya, di depan ba'dahu itu doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Nah, itu doa yang disunatkan kita baca sesudah istinja. Wasi dan wasi. Kalau kita istinja dalam kamar mandi, berarti kita berdoa sesudah keluar kamar mandi. Waktu keluar di kamar mandi ada juga doa. Ada apa? Doa keluar di kamar mandi. Ada itu pernah aku bilang kan? Yang paling singkatnya apa? Ada itu udah pernah dulu. Singkat kali dia. Ghufranaka. Itu yang paling singkatnya. Ghufranaka. Maafkan kami ya Allah, atau ampuni kami ya Allah. Kenapa kita minta ampun? Karena kita saat istinja tidak berzikir kepada Allah. Saat keluar kita minta ampun. Sesudah membaca ghufranaka baru membaca doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Itu yang paling singkatnya. Kalau yang panjangnya cari di buku doa. Ingat atau tidak? Yang singkatnya nggak ingat? Ghufranaka. Nah, itu doa keluar di kamar mandi. Nah, yang paling singkat itu aja, ghufranaka. Kalau yang panjangnya ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Nah, itu yang panjangnya. Nggak bisa panjang, singkat aja ghufranaka. Ya, kita udah baca sejarah istinja. Kita malam ini juga udah tahu kapan disyariatkan istinja. Kapan disyariatkan istinja, terkusannya? Kapan awal disyariatkan istinja? Kapan urusannya? Pada malam Isra. Barusan kita baca tadi. Istinja disyariatkan pada malam Isra. Orang yang awal-awal istinja dengan air Nabi Ibrahim. Itu sejarah. Nah, jadi istinja daripada bauli air kecil, istinja daripada ghaiti air besar hukumnya wajib. Dengan apa kita beristinja? Dengan air, atau kita beristinja dengan batu, atau kita beristinja dengan barang-barang pada maknanya batu. Dari mana barang tersebut? Daripada tiap-tiap yang keras, yang suci, yang kesat, lagi yang tidak dihormati. Nah, barang tersebut boleh digunakan sebagai alat istinja. Dia berada pada makna batu. Pertama dengan air, Tuku Nadira. Kedua dengan tidak ada batu, tidak ada air, dengan barang pada makna batu. Apa syarat barang pada makna batu tersebut? Yang pertama, barang tersebut keras. Sudah. Yang kedua,
suci. Yang ketiga kesat. Tahu arti kesat? Kasar, tidak licin. Yang keempat, barang tersebut bukan barang yang dihormati. Itu boleh untuk istinja. Nah, gimana dulu? Ada pertanyaan dulu Sarah? Mana yang nggak paham? Di istinja dengan air, dengan batu, juga dengan barang pada makna batu. Barang pada makna batu harus melengkapi 4 syarat. Syarat yang pertama dia keras, yang kedua suci, yang ketiga kesat, yang keempat bukan barang yang dihormati. Nah, gimana tegusannya? Contoh barang yang bukan batu itu apa? Barang yang pada maknanya batu. Nah, kita lihat dulu lah, Pak. Kayu dulu Nadira. Kayu. Daun tuh. Nah, daun boleh. Yang penting daun itu keras, artinya saat kita gunakan tidak pecah, tidak robek. Udah tuh syarat yang kedua, dia suci. Syarat yang ketiga kesat. Kalau daunnya licin nggak boleh. Harus daun yang kesat. Kesat itu artinya kasar. Nah. Yang keempat, tidak barang yang tidak dihormati. Atau barang pada makna batu itu seperti rumput, boleh juga rumput yang kasar ya, boleh. Atau dedaunan yang kasar boleh. Yang udah, ada pertanyaan? Apa? Nah, apa pertanyaannya? Sebelum kita lanjut, apa pertanyaannya? Cara beristinja dengan batu ini ada juga. Ada ke depan, Dik. Sabar aja tunggu pelajarannya ya. Tapi hari itu kita di mata takdir udah pernah sekali kan? Lupa nih. Tidak. Ini. Sapiratun aja. Tadi aja. Ia dengan menggunakan batu yang kecil yang kesat 3 biji, atau boleh satu batu besar punya 3 sudut. Batu kerikil yang kecil-kecil 3. Kalau tidak bersih dengan 3 tambah 2. Jadi tidak bersih dengan 5 tambah 2 lagi. Jadi itu pokoknya dia harus ganjil-ganjil tambahnya. Misal dengan 7 juga belum bersih, tambah lagi 2, 9. Nah, ganjil-ganjil tambahnya. Atau dengan satu batu yang agak besar boleh juga, yang penting dia punya 3 sudut. Tapi dia boleh istinja dengan batu itu pada qada hajat yang padat, bukan yang meleleh. Iya. Kalau yang meleleh nggak boleh karena dia berpindah. Udah pernah belajar itu ya? Udah. Yang lagi yang tentang Sarah. Dengan 3 batu yang kecil-kecil, yang kesat, atau dengan satu batu yang punya 3 sudut. Nah, 3 sudut. Ya, pelajaran malam ini. Istinja daripada air kecil, istinja daripada keluar air besar, hukumnya wajib. Dengan apa kita beristinja? Dengan air. Atau kita beristinja dengan batu, atau dengan barang-barang pada maknanya batu. Barang yang pada makna batu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama keras, yang kedua suci, yang ketiga kesat, yang keempat bukan barang yang dihormati.
Nah, kita pulang. Wallahu a'lam bishawab.